Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Salat sunnah yang selanjutnya, salat tatawwu yang selanjutnya adalah salat tahiyatul masjid. Nah, apa itu salat tahiyatul masjid? Dia adalah salat 2 rakaat yang disyariatkan bagi orang yang masuk masjid sebelum dia duduk. Naam. Dan salat tahiyatul masjid ini tidak ada batasan waktunya. Naam. Tidak ada batasan waktunya. Hatta di waktu-waktu yang dia terlarang dalam sholat, maka salat tahiyatul masjid ini boleh dilakukan. Karena salat tahiyatul masjid ini bukan salat yang tergantung dengan waktu, tapi salat yang tergantung dengan sebab. Naam. Salat tahiyatul masjid ini, hukumnya kalau adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Tapi ada ulama yang mengatakan ini wajib. Jadi kita tidak ada yang bilang ini hanya sunnah saja, tidak. Tapi antara sunnah muakkadah dan juga wajib. Tapi dalam buku ini penulis mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid itu adalah sunnah muakkadah. Dan ini yang kita pakai insyaallah ta'ala. Nah, setiap seorang atau disyariatkannya sholat tahiyatul masjid ini adalah ketika seorang masuk ke masjid setiap waktu, kapan saja. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yarka raka'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia duduk. Hendaknya dia rukuk ya, duduk sih. Hendaknya dia rukuk atau maksudnya adalah sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Nah, ini adalah sholat dalil yang jelas dari Nabi SAW tentang disyariatkannya sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan telah mencukupi atas tahiyatul masjid dengan mengerjakan sholat sunnah rawatib atau sholat wajib. Nah, ini kalimat terakhir ini perlu penjelasan ya. Untuk memperhatikan penjelasannya, bahwasanya sholat tahiyatul masjid itu bisa digabung di sholat yang lainnya. Contohnya sholat rawatib, qobliyah maksudnya di sini, atau sholat wajib itu sendiri. Contohnya seorang ya, si fulan A, si A ini masuk masjid. Kemudian dia mendapati iqamat 3 menit lagi. Nah, berarti dia niatkan bahwasanya sholat qobliyah duhur 2 rakaat sekalian sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan sholat yang sama, yaitu dia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan 2 niatan. Dan ini sah dan ini boleh karena sholat tahiyatul masjid itu boleh digabungkan, boleh ditempelkan ke sholat sunnah rawatib. Jadi pahalanya double dengan satu sholat yang sama. Terus kemudian dengan sholat wajib, dia masuk ke dalam masjid dan ternyata mendapati iqamah, maka dia ikut sholat, mengerjakan sholat wajib. Maka sholat tahiyatul masjidnya boleh dia tempelkan dengan sholat wajib. Maka ini boleh diganti dengan sholat wajib. Nah, begitulah hukum sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini ya kayaknya. Nah, ini yang terakhir sholat tatawwu mutlak. Sholat sunnah mutlak yaitu sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu maupun tempat maupun sebab. Kalau tadi terikat dengan waktu, contohnya adalah qobliyah duhur, berarti dia harus mengerjakannya di waktu duhur, nggak boleh dia lakukan di waktu asar. Qobliyah sebab itu seperti tahiyatul masjid ataupun sholat gerhana. Nah, itu adalah qobliyah sebab, karena dia disebabkan oleh masuk ke dalam masjid dan dia harus sholat tahiyatul masjid.
Nah, adapun sholat tatawwu mutlak itu tidak terkait dengan kedua hal tersebut. Dia boleh sholat dengan niatan sholat sunnah saja. Tidak perlu menamai dengan sholat sunnah apapun. Nah, sholat tatawwu mutlak disyariatkan setiap waktu kecuali pada waktu-waktu terlarang untuk melakukan sholat. Sholat malam lebih utama daripada sholat di siang hari. Nah, afdalus sholata ba'dal fardhu sholatul lail. Setelah sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Maksudnya di sini adalah antum boleh melakukan sholat malam 2 rakaat dengan niatan sholat sunnah. Nah, tanpa hitungan jumlah rakaat tertentu. Yang penting adalah dia 2 rakaat. Nah, dan ini yang disyariatkan sholat sunnah mutlak. Tahu sholat sunnah mutlak ya. Ada juga sholat sunnah yang lainnya. Ini hanya pembatasan saja. Ada sholat sunnah wudhu. Ada sholat sunnah yang dikerjakan setelah melaksanakan wudhu. Ada juga sholat sunnah gerhana. Nah, ada juga sholat sunnah id. Sholat id itu sholat sunnah ya. Nah, dan ada beberapa sholat sunnah lagi ya. Yang jelas ini ada yang kurang di sini yang belum ditambahkan, ada sholat id, terus kemudian sholat gerhana, dan juga sholat apa tadi? Sholat sunnah wudhu, ada lagi sholat jenazah. Nah, ada sholat jenazah. Nah, sujud yang disyariatkan insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Selesai dari perkara sholat, insya Allah sholat sunnah ini akan menjadi bahan ulangan ya. Kalian pelajari dari awal. Insya Allah kita ya jadi ulangan lah, masa nggak jadi. Ya, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.